Ini nggak berlaku untuk perempuan aja nih, laki-laki juga gitu kan, karena ya tidak ada perbedaan gitu loh antara kebutuhan perempuan dan juga laki-laki. Cuman kadang-kadang biasanya laki-laki lebih cuek gitu. Olahraga adalah aktivitas yang sangat islami karena dengan berolahraga itu artinya kita menjaga apa yang kita sudah terima atau yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa remaja itu tidak membutuhkan make up, terutama pelajar gitu ya. Dan itu kaitannya dengan sudut pandang psikologis dan sosiologis. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum, halo Ikhbarian. Bertemu lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Kali ini kita kedatangan tamu yang akan membahas topik yang relate dan disukai perempuan nih, yaitu soal skincare dan make up. Dan tamu kita ini termasuk orang yang di bidangnya gitu, seorang beauty enthusiast yang sering spill produk dan spill bagaimana tips-tips make up dan skincare di social medianya. Tapi sebelum kita ngobrol sama narasumber kita hari ini, teman-teman, kita cek berita hari ini ada apa ya? Ada 5 kiat tetap sehat jelang Ramadan. Nah, ketika Ramadan kan kita pasti banyak mengalami perubahan pola makan, pola tidur dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa mendapatkan informasi bagaimana tips-tips menjaga kesehatan dan kebugaran selama Ramadan. Bagaimana menjaga pola tidurnya, pola makannya, terus juga bagaimana mengatur dan meningkatkan asupan cairan yang konsisten selama Ramadan. Terus juga bagaimana persiapan tubuh kita dengan menghadapi bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, seperti melakukan puasa sunnah dan lain sebagainya. Teman-teman nanti mendapatkan informasi yang cukup lengkap untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama Ramadan di berita kali ini. Juga ada berita soal Az-Zahrawi, dokter muslim penemu kosmetik dan skincare. Nah, teman-teman yang mau mendapatkan informasi soal bagaimana perkembangan skincare dan produk kesehatan pada awalnya atau pada saat ditemukannya, berita ini sangat tepat untuk dibaca mengenai bagaimana produk-produk kesehatan yang pertama kali muncul, terus juga bagaimana kegunaannya, bagaimana juga Islam memandang skincare dan alat-alat atau obat-obat kesehatan untuk kita konsumsi dan kita pakai. Oke, teman-teman, langsung saja kita sambut bersama narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Ivana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ikhbar sudah mengundang saya ke studio yang wah keren banget. Selamat datang di sini Ikhbar. Bagaimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat dan masih kuat menghadapi puasa. Teman-teman di rumah juga masih semangat gak nih puasanya kayak Mbak Ivana nih? Akhir-akhir ini kesibukannya lagi apa aja nih Mbak? Kesibukan ya seperti biasa sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Iya. Tapi ya kalau di sela-sela waktu yang kosong mungkin sedikit sharing-sharing di sosial media atau bikin konten gitu sih. Iya. Gitu Mbak. Barangkali teman-teman mau tahu juga nih soal tips-tips skincare atau konten-konten yang diupload sama Mbak Ivana, bisa dikasih tahu Mbak ke teman-teman akun Instagramnya? Akunnya Instagram, tapi pakainya angka 1 bukan pakai I. Ya. Jadi Instagram dengan angka 1 di depannya. Ya. Oke Mbak, langsung aja nih. Ketika Ramadan kan kita pasti kulitnya tuh kering dan lebih kusam gitu, karena kan selama Ramadan kan pasti banyak pola kehidupan yang kita berbeda dari hari-hari biasanya gitu. Bagaimana sih cara menjaga kulit kita tetap sehat dan bercahaya selama bulan Ramadan? Kalau kita ngomongin bulan puasa dan kaitannya dengan kesehatan kulit gitu ya, pasti permasalahan utamanya bagi siapapun mungkin ya itu adalah soal hidrasi yang kurang atau kelembapan yang kurang. Karena ya tentu saja itu ya yang jadi permasalahan, karena kan kita kurang asupan air ataupun makanan selama hampir 12 jam ya ketika kita berpuasa gitu. Pasti permasalahan yang
keluhkan itu rata-rata kulit kering gitu karena kita tidak minum ataupun tidak maksimal lah asupannya gitu. Nah, berarti kita kan fokus nih sama satu permasalahan itu soal bagaimana kita menjaga hidrasi atau menjaga kelembapan dalam kulit. Sebenarnya simple dalam arti kita cuma butuh 2 asupan. Yang pertama itu dari dalam, yang kedua itu dari luar. Kalau dari dalam itu pastinya makanan dan juga minuman, kita harus lebih spesifik mengkonsumsi makanan atau minuman yang memberikan hidrasi yang lebih. Begitu juga dengan kulit gitu. Kita pasti pakai skincare atau body care yang spesifik fungsinya adalah menambahkan hidrasi atau menambahkan kelembapan. Itu dulu. Fokusnya ke berarti hidrasi tuh gitu. Menambahkan hidrasi. Jadi karena memang kekurangan asupan ya selama bulan Ramadan, jadi yang diutamakan adalah soal penambahan kelembabannya, soal cairan gitu ya dalam tubuh maupun dari luar dengan skincare dan body care-nya. Oke. Mengenai itu ada saran produk-produk yang mengandung hidrasi tinggi nggak Mbak buat kita pilih gitu untuk selama Ramadan? Perlu buat catatan ya, ini nggak berlaku untuk perempuan aja nih Mbak, laki-laki juga gitu kan, karena ya tidak ada perbedaan gitu loh antara kebutuhan perempuan dan juga laki-laki. Cuman kadang-kadang biasanya laki-laki lebih cuek gitu. Tapi mudah-mudahan setelah nonton ini mereka juga jadi lebih care ya gitu. Jadi kalau untuk produk yang bisa menambahkan kelembapan itu ada beberapa produk dengan fungsi yang berbeda, kayak misalnya mengisi kekosongan kulit yang kering, ada juga yang menarik air ke dalam kulit, ada juga yang menjaga kelembapan. Nah itu beberapa produknya sebenarnya familiar, kita sudah cukup familiar, terutama untuk perempuan ya gitu, kayak hyaluronic acid, ceramide, terus juga petroleum jelly, kayak brand V yang mungkin orang udah sering pakai ya. Terus shea butter itu banyak. Kalau soal brandnya apa sebetulnya kembali ke masing-masing aja gitu. Kadang-kadang kan mereka cocok-cocokan gitu ya. Misalnya sudah cocok dengan brand tertentu, tinggal dilihat. Jadi tipsnya itu salah satunya adalah jangan ngelihat brandnya apa, tapi lihat kandungannya. Gitu. Lihat kandungannya, fokus terhadap ingredient dari produknya, yaitu salah satunya hyaluronic acid itu bisa dari toner, bisa dari moisturizer, banyak gitu. Dan jangan salah juga kalau misalnya kita ngerasa saya kulitnya berminyak, kayaknya saya nggak butuh hidrasi deh gitu. Itu salah besar. Jangankan pas puasa gitu Mbak, pas hari-hari biasa aja orang yang memiliki kulit berminyak itu bukan berarti tidak membutuhkan kelembapan gitu. Iya betul. Mereka juga butuh misalnya pakai moisturizer gitu kan, tapi tentunya disesuaikan dengan jenis kulit. Kayak misalnya mungkin lebih kalau yang kulit berminyak itu jangan cari produk-produk yang konsistensinya terlalu thick, terlalu tebal, karena nanti akan berat di muka, karena di mukanya sudah ada minyak alami gitu kan. Atau misalnya untuk kulit kering atau normal to dry misalnya gitu ya, cari moisturizer yang memang kandungannya sangat kebalikannya tadi thick gitu ya, yang creamy gitu, karena lebih nyaman ke kulit. Jadi sama-sama membutuhkan moisturizer, sama-sama membutuhkan kelembapan, tinggal yang dibedakan adalah konsistensi atau teksturnya aja gitu. Jadi itu beberapa, atau misalnya aloe vera juga salah satu kandungan yang memberikan kelembapan untuk kulit. Gitu. Itu bisa juga untuk di badan biasanya gitu, karena itu salah satu beberapa ingredient yang memberi kelembapan kepada kulit gitu. Terus juga kan selama Ramadan ini tadi seperti disinggung juga untuk tetap tampil sehat gitu ya, tampil natural gitu. Sedangkan kan kalau misalkan kita selama Ramadan itu lebih males gitu ya untuk mengurus badan gitu, terus akhirnya kan terlihat kusam dan sebagainya, padahal kan bukan penghalang untuk tetap terlihat cantik, terlihat natural, terlihat rapi gitu kan. Ada nggak sih Mbak tips-tips yang bisa kita lakukan buat memilih produk-produk make up dan skincare untuk tetap terlihat cantik yang natural, juga fresh tapi tetap ringan selama Ramadan itu?
Apalagi kalau ada momen bukber ya. Iya, Wah, betul. itu tuh perempuan tuh udah langsung Bingung tuh harus bingung. milih look apa. Iya, bukan hanya makannya di mana gitu Iya. kan, atau menunya apa, tapi outfitnya apa nih, yang ya lili atau yang apa gitu kan. Benar. Jadi pertanyaannya pas, walaupun kaitannya dengan bulan puasa, tapi ini salah satu yang menjadi concernnya para perempuan ya. Tapi pastinya dengan tujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Maksudnya ini sebagai apa namanya catatan dulu supaya tidak orang yang mendengarkan kita ini bukan tidak salah paham gitu ya. Apa namanya ketika perempuan ingin menjaga penampilan itu memang diniatkan ya untuk menjadi cara untuk mencintai dirinya sendiri, untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, termasuk ke dalam bulan puasa ketika bukber ya. Iya benar banget Mbak, tadi kalau pas bulan puasa jangankan untuk make upan gitu kan. Kadang-kadang kita mau bangun dari rebahan aja tuh malas banget gitu kan. Nah, kalau untuk produk-produk sebetulnya sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan ketika dipakai untuk ketika bulan puasa ataupun tidak gitu. Cuman apa namanya salah satu yang jangan di skip kalau mungkin bukber kita mikirnya kan sore menjelang malam gitu kan, kita nggak usah pakai sunscreen. Nah itu agak keliru ya, walau sore itu kan sinar matahari masih ada gitu kan. Jadi catatan yang paling harus ditekankan adalah jangan di skip gitu, walaupun bukber tuh udah menjelang sore misalnya, aduh malas toh mataharinya juga sinar mataharinya udah nggak ada, udah nggak sepanas siang gitu, tapi jangan sampai di skip gitu karena sisa-sisa UVA dan UVB itu kan masih tetap terasa gitu. Nah itu pertama jangan skip sunscreen. Atau kalau misalnya mau lebih ringan make upnya, kalau dari base make up sendiri itu yang paling berat itu kan foundation. Iya. Ya kan Mbak, pasti teman-teman teman-teman yang cewek-cewek pasti paham nih. Kalau yang cowok-cowok nggak apa-apa diikuti aja biar paham ya. Foundation itu biasanya paling berat karena dia kan biasanya lebih tebal, coveragenya lebih tinggi gitu kan. Terus setelah itu yang lebih ringan lagi ada BB cream atau ada cushion lah kalau sekarang ya. Terus ada lagi yang mau lebih ringan lagi itu tinted sunscreen. Nah, kayaknya banyak suka pakai nih, langsung ngeh gitu kan. Mungkin itu bisa dipakai ya. Kalau misalnya bulan puasa takut kulitnya terlalu berat pakai produk yang berlebihan, atau kita juga nggak mau terkesan bulan puasa kita niatnya bukber terus jadi salah make up karena akhirnya jadi kelihatan nggak pas sama momennya, bisa tuh pakai tinted sunscreen ya gitu. Bedaknya juga pakainya loose powder kalau misalnya mau lebih ringan dibanding bedak padat, karena biasanya bedak padat itu coveragenya lebih tinggi kan. Terus ya dan sisanya mungkin sama ya seperti biasanya yang biasa kita pakai. Terus lipstick juga mungkin harus hati-hati jangan sampai tertelan. Ya kurang lebih sama sih gitu. Itu juga kan bukan hanya soal bukber ya Mbak. Biasanya kan kalau puasa kan nggak berhenti gitu kalau orang kerja gitu. Apalagi perempuan-perempuan yang memang kerjanya membutuhkan makeup yang on point gitu. Terus tetap harus tampil segar gitu. Barangkali mereka adalah frontliner di kantor mereka gitu kan. Itu kan berarti butuh ketahanan makeup yang lama gitu walaupun sedang berpuasa. Sedangkan ketika berpuasa itu reapply skincare dan makeup itu kan sangat menguras tenaga mager gitu ya. Mager. Sangat menguras tenaga untuk reapply lagi gitu. Ada nggak Mbak produk-produk yang memang stainnya lama tapi tetap ringan kayak tadi ya, juga sudah kita bahas juga. Apakah tadi kan juga sudah di spill dari sunscreennya, terus juga dari foundation dan sebagainya gitu. Terus kalau misalkan untuk menjaga kan biasanya pakai setting spray gitu ya Mbak. Itu ada tips nggak pakai setting spraynya itu harus gimana gitu untuk menjaga tetap stain dan tahan lama? Jadi kalau tadi soal produknya yang enak dipakai, kalau ini bagaimana makeupnya bisa tahan gitu ya. Tetap stain. Kuncinya itu di sebelum dan sesudah makeup. Yang sebelum itu pastinya skin prep ya bahasanya ya, skin preparation gitu. Bagaimana kita menyiapkan kulit kita untuk supaya ready ketika dipakaikan makeup. Ibaratnya gitu kan, skin prep itu membuat kulit kita itu siap untuk menerima tanda kutip benda asing yang nempel. Karena kalau skincare kan dia memang fungsinya untuk kita
masukkan ke dalam kulit kan gitu. Kalau make up kan bisa dibilang dia aksesoris gitu. Iya. Yang kita harap tidak masuk ke dalam kulit, tapi untuk hanya sekedar apa ya? Kalau misal foundation, cushion itu kan untuk meratakan kulit wajah gitu. Yang pertama itu pastikan pakai skincare yang tepat dulu gitu. Terserah mau berapa step yang biasa kalian lakukan aja gitu. Ada yang mungkin sesimpel pakai moisturizer sama sunscreen, ada yang mungkin berapa steps Korean skincare itu kan, itu bebas, silahkan disesuaikan. Tapi untuk ketahanan itu salah satunya biasanya pakainya primer juga. Pakai primer. Primer juga lagi-lagi ditentukan atau disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Misalnya kalau kulit berminyak, dia lebih pakai yang matte. Yang matte gitu kan. Produknya sekali lagi mungkin saya nggak nyebut produk sebetulnya karena bukan hanya soal merek ya, takutnya atau memancing endorse ini ya buat Ikhbar gitu biar masuk endorse. Harusnya kerjasama barangkali dulu. Tiba-tiba ada nama brand di belakang. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang mau endorse ke Ikhbar silahkan hubungi kemana. Bisa banget. Iya, jadi sebenarnya lebih ke apa namanya, kalau orang supaya nggak salah paham, karena nggak salah paham maksudnya bukan ditentukan oleh brand apanya gitu, tapi lebih ke produk atau konsistensi atau ingredients yang sesuai gitu ya. Pilih yang matte tadi kalau untuk kulit berminyak, dia menahan minyak. Terus juga kalau untuk yang kulit kering, pastinya kalau kulit kering itu problemnya ketika pakai make up itu biasanya nggak nempel. Jadi fungsinya minyak di dalam kulit itu kayak untuk narik nempelin make up di wajah, lem gitu ya. Lem gitu. Kalau misalnya nggak ada minyak, nggak ada kering kerontang ya, si make up itu nggak bakalan nempel. Nah itu biasanya salah satu problem yang mungkin kan kadang-kadang ada beberapa teman-teman apa namanya sosmed di Instagram itu nanya, Mbak kenapa sih make up saya misalnya crack gitu crack, patchy. Itu tuh karena memang berarti masalahnya adalah kurang lembab. Kulitnya itu skin prep-nya itu kurang, jadi kurang ada kelembapan di kulit, jadi si make up itu nggak nempel gitu, jadi nggak nyatu sama kulit. Nah kalau untuk yang kulit apa normal to dry atau yang lebih kering itu cari memang produk yang lembab, yang bener-bener, bahkan ada ya beberapa kan primer yang kayak agak lengket, nah itu bisa bikin nempel. Nah kalau misal kulit kombinasi disesuaikan, misalnya di T-zone pakainya yang matte gitu kan, di beberapa area yang mungkin kering dipakaikan moisturizer atau apa namanya primer yang melembabkan gitu. Skin prep yang pertama, yang kedua adalah setting spray. Setting spray juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kan ada juga yang misalnya mau skin apa glow finish misalnya gitu. Kalau misalnya kulitnya udah tercenderung berminyak, mungkin sebaiknya agak dihindari ya, karena nanti akan jadi kayak kilang minyak banget gitu. Sangat bercahaya. Iya, sangat bercahaya gitu kan. Atau sebaliknya, kalau misalnya untuk kulit kering lebih senang pakai yang ada efek-efek glow-nya, karena ya lagi-lagi karena tidak ada minyak natural yang keluar dari wajah gitu kan. Itu sih, jadi kuncinya untuk ketahanan makeup itu adalah before and after makeup itu sendiri gitu. Jadi disesuaikan gitu ya Mbak sama apa namanya skin type ya. Iya betul. Berarti awalnya tuh harus dikenalin dulu gitu ya skin type-nya. Betul. Gitu. Terus baru abis itu pilih produk-produk yang sesuai sama skin type-nya. Oke. Kalau misalkan ngobrolin soal itu juga ya Mbak ya, sekarang kan banyak isu soal produk makeup yang waterproof, resisten, yang banyak perbincangan soal bagaimana kesahan wudhunya gitu kan. Sedangkan untuk tetap stand selama Ramadan juga kan agak tricky ya kalau misalkan kita harus hapus makeup dulu gitu kan kalau kita pakainya yang waterproof gitu. Gimana sih Mbak? Ada nggak tips-tips untuk mengatasi kita tetap on point, tetap pakai produk-produk yang bisa bikin kita kelihatan fresh, tapi juga kita bisa menyikapi soal makeup yang waterproof dan water resistant ini? Kalau permasalahannya udah kaitannya dengan hukum agama, kayaknya itu nggak bisa diganggu-gugat ya. Mau tipsnya gimana pun gitu ya. Jadi ya
wajib banget tuh bawa micellar water Iya, atau betul. cleansing balm karena air wudhu itu tidak sah kalau tidak menempel di kulit karena kalau tidak meresap dalam kulit kan. Apalagi kayak misalnya make up kayak maskara, eyeliner, lipstick itu kan bahkan kalau misalnya complexionnya tebal juga walaupun dia tidak waterproof tapi untuk menghindari tidak masuknya air ke dalam kulit. Jadi ya tetap harus dihapus juga. Iya, Makanya betul. kalau ini kayaknya tidak bisa diganggu gugat ya Mbak. Tidak ada tipsnya adalah memang ya harus dihapus Harus dulu. dihapus dulu. Dihapus dulu. Nah kalau misalnya nggak mau repot gimana? Apa namanya? Kita perbaiki kulit kita. Perbaiki maksudnya gini, kita nggak usah pakai complexion, nggak usah pakai make up yang tebal, kita udah pede dengan kondisi kulit kita sendiri. Jadi kalau misalnya mau kerja atau misalnya mau ngampus, kita nggak usah pakai make up complexion gitu kan, pakainya udah sunscreen aja skincare dan ditutup oleh sunscreen. Terus juga kalau make up oke lah eye make up atau Iya. lipstick itu mungkin aksesoris tambahan ibaratnya gitu. Tapi kalau kita udah mempunyai kulit yang sehat, kita bahkan nggak pakai make up pun kita pede keluar. Jadi sebenarnya lebih diutamakan dulu kita menjaga atau bagaimana membuat kulit kita itu sehat. Bahkan ketika kita tidak pakai make up kita tetap pede gitu. Jadi kalau soal itu ya harus tetap dihapus sebelum Betul. sholat, sebelum wudhu, nanti bisa apply lagi. Jadi gak ada jawaban lainnya teman-teman, harus dihapus dulu kalau memang Iya. pakainya produk-produk waterproof ya Mbak ya. Iya. Harus disiapkan apa aja Mbak tadi yang harus disiapkan kalau misalkan kita pakainya makeup waterproof? Micellar water, atau cleansing balm, terserah balm. biasanya pakainya apa dan kapas sih pastinya. Bahkan saya kadang make up yang tidak waterproof sekalipun saya tetap Harus hapus. Iya, karena khawatir maksudnya menghilangkan ragu-ragu apakah air wudhu ini masuk ke dalam kulit Iya. atau tidak gitu kan. Jadi tipsnya adalah investasinya tuh di kesehatan Nah, kulitnya. betul, investasi gitu ya. terbesarnya di kesehatan kulit. Selama Ramadan ini ada nggak sih Mbak perubahan jadwal apply skincare gitu daripada hari-hari biasanya? Apakah nggak apa-apa kalau misalkan kita masih ngikutin jadwal yang kemarin dengan step-step yang kita lakuin gitu? Atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang kayaknya bagus nih untuk apply skincare ketika selama Ramadan? Sebenarnya nggak ada bedanya ya. Mm-mm. Kayak misalnya sunscreen kalau tahapan skincare yang sebelum sunscreen ya bebas ya, maksudnya bebas tuh dalam artian biasanya apply-nya jam berapa, ya paling fresh sih misalnya habis mandi gitu kan. Iya. Tapi sunscreen itu ketika sudah ada cahaya matahari ya sebisa mungkin sunscreen itu sudah diaplikasikan gitu. Jadi nggak ada perubahan atau nggak ada perbedaan sih kalau soal pemakaian skincare itu. Jadi bisa menjelang tidur ya tetap menjelang tidur Iya, gitu ya. betul. Kalau misalkan bangun-bangun menjelang sahur barangkali teman-teman mau mandi dulu terus skincare juga bisa gitu ya. Terus juga kan kalau misalkan selama Ramadan tuh bukan hanya ini ya, bukan hanya soal skincare-nya aja tapi pola makan dan pola tidurnya juga kan berubah. Betul. Terus kulit kita juga kekurangan cairan selama berpuasa gitu ya. Apa ada pola makan mungkin atau mungkin makanan-makanan yang harus dihindari gitu kan? Kalau misalkan Ramadan tuh kadang suka kalap gitu ya, jajan ini jajan itu ya. Ketika buka maunya semuanya dimakan gitu tanpa ngelihat ini pedes, ini gorengan, Lapar ini mata ya. ini yang manis-manis gitu kan. Itu kan pasti berpengaruh banget sama pola makan kita, pola tidur kita, terus juga ngaruh juga kulitnya gitu. Ada nggak Mbak tips-tips untuk menjaga pola makan kita supaya kulit kita tetap terhidrasi, tetap sehat selama bulan Ramadan? Beberapa makanan yang harus yang perlu ditambah mungkin ya porsinya gitu ya, kayak makanan-makanan yang kaya air, terus juga yang kaya akan kolagen, terus yang kaya akan antioksidan dan juga probiotik gitu. Kalau kayak makanan kaya air kan kayak buah-buahan banyak tuh, semangka atau misalnya mentimun gitu kan. Kalau dari sayur-sayurnya ada tomat.
Nah terus kalau makanan yang kayak kolagen itu ada apa? Ada telur, ada buah beri-berian. Nah itu bisa tuh dikonsumsi lebih banyak karena kan lagi-lagi ini kondisinya kan beda gitu ya. Kita tidak pola makan, pola hidupnya itu lifestyle-nya lagi beda nih antara bulan puasa dan hari biasanya. Jadi kita tuh harus lebih concern, lebih kayak menambahkan asupan yang mungkin kalau hari-hari biasa kita nggak terlalu banyak mengkonsumsi yang makanan spesifik seadanya ada misalnya di meja atau sekepengennya kita. Nah kalau misalnya kita memang benar-benar pengen menjaga, ya kita memang harus benar-benar cari tahu apa sih makanan yang lagi kita butuhkan untuk menambahkan hidrasi khususnya gitu ya. Terus juga ada makanannya antioksidan tuh kayak bayam atau sayuran hijau, terus juga kayak ubi jalar gitu, ubi jalar. Terus juga kalau yang mau agak sedikit enak ya, tadi juga enak sih ya, kayak dark chocolate itu juga bisa tuh dikonsumsi karena dia mengandung antioksidan yang tinggi. Terus juga ada juga yang kayak probiotik kayak yogurt atau tempe, atau kalau yang suka Korea kimchi itu juga bisa tuh dikonsumsi, dan itu beberapa makanan yang memang bisa menambahkan hidrasi dari dalam. Kalau tadi kan kita ngomonginnya kan dari luar skincare ya. Nah ini dari dalamnya gitu. Terus kalau misalnya untuk orang-orang yang mungkin punya permasalahan oily atau misalnya acne prone gitu, bisa menghindari makanan-makanan yang berminyak pastinya ya, karena kan itu bisa memicu jerawat gitu, bisa keluar gitu sih kalau dari makanan. Jangan kalap makanan yang terlalu berlebihan teman-teman. Tetap jaga kesehatannya, pilih-pilih makanannya ya Mbak ya. Iya betul. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas soal bagaimana pola makannya, pola makan makanan dan yang minuman apa yang harus kita pilih selama bulan Ramadan. Untuk Mbak Ivana sendiri kan itu datang dari background kepesantrenan gitu ya, sebagai seorang santri, sebagai seorang ning gitu ya. Aduh, sampai santri aja tuh udah cukup. Kira-kira dalam tradisi kepesantrenan, dalam tradisi keluarga Mbak Ivana gitu, ada nggak sih tips-tips yang tentang kesehatan atau kecantikan yang turun-temurun gitu diwariskan? Kalau yang berkaitan dengan, kalau kita ngambil korelasi gitu ya tadi dari pesantren, terus juga soal tips gitu ya, apa ya? Paling yang mungkin kita bisa bahas sedikit adalah concern kita terhadap kesehatan itu mungkin kalau gini, salah satu yang belum kita bahas juga Mbak, itu bagaimana cara menjaga tubuh kita supaya tetap maksimal fitnya gitu kan, bisa tetap fit, bisa tetap bugar. Itu kan tadi dari skincare udah, dari asupan makanan udah, satu lagi olahraga. Nah gitu. Dan ini sebetulnya saya nggak mau mengotak-kotakan gitu ya, maksudnya mengotak-kotakan dalam artian misalnya dari background ini bagaimana, dari background ini bagaimana. Tapi kadang-kadang dari background manapun kalau misalnya tidak punya kesadaran yang tinggi terhadap kebutuhan kita terhadap olahraga, itu juga sangat disayangkan gitu. Kayak misal gini, katakanlah, oke lah saya sambungkan ke pesantren nih, karena tadi kan pertanyaannya soal seputar pesantren. Kalau kita lihat mungkin aktivitas olahraga itu sekilas itu terlihat tidak ada tanda kutip bumbu-bumbu keagamaannya, ya enggak sih Mbak? Itu kaitannya kayak lifestyle yang jauh dari budaya pesantren, budaya keagamaan, bukan hanya pesantren lah, pokoknya agama secara umum, kayak yang jauh dari budaya itu gitu. Tapi padahal sesungguhnya adalah olahraga adalah aktivitas yang sangat islami kalau kita lihat dari esensinya, iya nggak Mbak? Karena dengan berolahraga itu artinya kita menjaga apa yang kita sudah terima atau yang sudah Allah berikan kepada kita. Kelihatannya mungkin kayak misalnya lari pagi atau misalnya nge-gym, mungkin orang menggambarkan identik nge-gym itu dengan bertemunya kita dengan lawan jenis misalnya gitu. Kalau misalnya yang tempat yang tidak memungkinkan untuk yang terpisah gitu ya. Tapi sebetulnya esensi dari olahraga tersebut adalah sangat islami gitu loh ya. Tadi saya sudah sampaikan, dengan kita olahraga berarti kita menjaga apa yang sudah Allah kasih. Dengan menjaga
kebugaran badan, kita bisa beribadah lebih khusyuk, kita bisa bekerja dengan lebih giat, dan itu kaitannya dengan hal-hal yang berbau ibadah kan gitu. Kalau misalnya kita mau melihat secara lebih holistik, secara lebih mendalam lah gitu. Nah, salah satunya adalah saya pengen membangun kesadaran itu gitu loh. Kayak misalnya saya sendiri itu member di salah satu tempat gym di Cirebon, dan saya sering juga sharing. Dan bukan sharing dalam arti apa ya, saya mau ngasih tips-tips karena saya juga tidak expert di situ, tapi dalam arti saya bikin story saya mau berangkat ke gym, saya lagi misalnya perkembangan atau perubahan atau yang saya rasakan selama setelah gym. Kadang-kadang influence atau pengaruh yang kita berikan itu nggak mesti harus dalam bentuk konkret yang tipsnya ini harus lakukan ini, tapi kayak sekedar saya lagi foto saya mau nge-gym misalnya gitu, atau ini saya punya rekomendasi baju olahraga yang muslimah misal gitu. Itu tuh orang terinfluence secara tidak langsung, mereka kita nggak sengaja mengajarkan tanda kutip, tapi mereka kayak sering lihat itu jadi oh iya Mbak Ivana nge-gym nih, kayaknya saya juga tertarik deh gitu kan. Nah itu salah satu yang pengen saya influence juga ke orang, bahwa ya investasi yang paling mahal salah satunya adalah kesehatan gitu loh. Ya enggak, saya pernah baca quotes juga, cepat atau lambat orang itu akan tetap butuh olahraga gitu. Ya karena itu hal yang mutlak harus kita jaga gitu loh. Badan kita nggak selamanya bugar terus, kita nggak selamanya muda terus gitu. Dan apa yang kita lakukan, kita justru sekarang mulai olahraga dalam kondisi masih fit, ya nggak apa-apa. Maksudnya bukan berarti kita sekarang masih fit, masih sehat, malas-malasan deh olahraga. Orang kita masih kuat kok jalan naik tangga, kita masih kuat kok aktivitas sehari-hari. Itu salah, pemikiran yang salah gitu. Justru kita mempersiapkan itu untuk hari tua gitu loh. Manifestasi hari tua. Kita olahraga di saat kita bugar, karena hasilnya nanti ketika kita tua itu kita tidak gampang terkena penyakit. Kita mungkin nanti gendong cucu ibaratnya gitu, kita tetap masih kuat gitu loh. Dan itu salah satu yang pengen saya normalisasikan, meskipun misalnya saya dari pesantren, bahwa olahraga itu bukan hal yang tabu yang tidak perlu kita benturkan. Loh kok dari pesantren olahraga, loh kok itu kayaknya logika yang salah gitu loh. Justru kita harus menormalisasi gitu loh, kegiatan berolahraga meskipun backgroundnya pesantren gitu loh, karena justru esensinya adalah itu hal yang sangat islami gitu. Nah adapun misalnya tempatnya, kita kalau misalnya memang kita beruntung kita mendapatkan akses yang mudah ke tempat gym yang tempatnya itu terpisah antara laki-laki dan perempuan, itu lebih baik, lebih ideal gitu. Tapi atau kita mempunyai rezeki yang lebih, kadang-kadang kan ada ya beberapa tempat gym yang memang eksklusif khusus perempuan, itu kosnya lebih mahal. Ya kita lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak ideal tempatnya, kita kondisinya tidak ideal, kita diniatkan untuk olahraga, kayak misalnya saya nge-gym gitu kan, sebisa mungkin kita juga menghindari kontak dengan lawan jenis, terlalu dekat dengan lawan jenis, toh di sana nanti akan masing-masing kok gitu. Atau misalnya saya ikut kelas yang mayoritas memang justru semuanya perempuan gitu. Atau misalnya kalau misalnya masih tetap tidak memungkinkan, atau ada juga kan beberapa orang yang yang mengadaptasi nilai-nilai bahwa saya tidak mau sama sekali gitu untuk kontak sama lawan jenis, atau bahkan berkatan ya udah olahraganya cari dengan cara yang lain. Misalnya kamu beli treadmill buat di rumah, bawa sepeda itu itu buat di rumah, atau misalnya lari pagi gitu. Jangan dibatasi dengan apapun. Kadang-kadang kita tuh cuma membatasi diri, kadang-kadang kita tuh kayak cari-cari alasan gitu loh untuk, dan itu menjadi batasan yang kita buat sendiri, padahal caranya banyak gitu sih. Jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan background pesantren dan kaitannya dengan ini, mungkin saya ingin mengambil benang merahnya ke situ kali ya. Saya ingin menormalisasi bahwa kegiatan berolahraga itu justru salah satu hal dasar, hal penting, bukan jadi lifestyle yang tersier, bukan. Ini tuh primer gitu loh, karena ya kita apa sih yang kita dapatkan dari Allah, ya kita diberikan tubuh yang harus kita jaga gitu loh. Itu yang harus dinormalisasi. Sekarang juga kan banyak ya Mbak ya, kayak video-video yang training yang bisa kita lihat dari rumah ya. Kayak self apa sih, kayak
yoga ataupun senam-senam kan Ya, sekarang banyak bisa banget ya itu. yang dari video YouTube terus ke bisa kita praktekkan masing-masing di Betul, rumah gitu. Itu kan lebih aman kayaknya Betul, itu juga bisa mudah, murah, gak ada alasan lagi gitu. Betul. Jadi tetap jaga kesehatan, olahraga juga bukan hal yang tabu yang bisa Iya. dilakukan oleh khususnya perempuan. Iya, ya, betul. Dari tidak berbenturan dengan keislaman. Betul. Gitu. Selain itu kan salah satu permasalahan dalam berpuasa tuh kadang bibir ya. Bibirnya kan kadang kita pecah-pecah, kering, apalagi yang memang tidak puasanya pun bibirnya memang tipikal yang kering dan cepat pecah-pecah gitu. Ada tips dan atau mungkin spill produk kayaknya boleh deh kalau Gitu ya. untuk teman-teman buat menjaga kelembaban bibirnya selama Ramadan. Sebetulnya baik itu kelembapan bibir ataupun kulit yang lain ya, wajah atau badan itu perawatannya sama, yang dari dalam maupun dari luar gitu ya. Dari dalam pastinya kita harus cukup minum ketika berbuka, ketika ada waktu kita bisa minum, maksudnya sebelum mulai puasa itu harus tercukupi. Terus kalau untuk produknya sendiri biasanya kalau yang paling gampang saya sendiri aja pakainya petroleum jelly kayak Vaseline gitu. Oh, iya. Itu udah paling, kalau saya sendiri paling cocok itu. Tapi ada juga beberapa yang kayak pakai lip serum gitu kan, itu dari luarnya. Kalau dari dalamnya ya minum itu sih, minum asupan makanan dan juga minuman yang sama lah kayak tadi kurang lebih gitu. Paling untuk produknya spesifiknya ke situ. Kalau enggak Vaseline itu tadi saya, semoga Vaseline habis ini ya endorse nih. Notice kita. Terus ya itu sisanya sama sih kan dengan kulit wajah, kulit badan yang lain. Kalau misalkan ini Mbak, selama Ramadan itu kan tadi sudah di spill ya, ada mengandung kolagen juga. Saya penasaran sebenarnya, kan banyak produk kolagen yang sekarang tuh bermunculan gitu, terutama yang serbuk, yang minuman itu. Sebenarnya kalau hal itu kalau dari pandangan Mbak Ivana ya, dianjurkan nggak atau mungkin kayak nggak apa-apa nih diminum, atau mungkin ada informasi gitu soal efek sampingnya gitu. Kalau kolagen paling yang sering saya tangkap gitu ya dari netizen itu kebanyakan mikir kalau kolagen itu untuk mencerahkan, untuk memutihkan. Padahal fungsinya kolagen itu adalah untuk menambah atau untuk elastisitas kulit. Jadi kita tuh sebenarnya memproduksi kolagen sendiri dalam tubuh. Bagaimana kulit kita bisa elastis ya karena kita punya produksi kolagen secara alami gitu. Tapi kan seiring bertambahnya usia, metabolisme juga berubah, elastisitas dalam tubuh kulit kita itu pasti nggak seperti ketika kita remaja misalnya gitu kan, semakin berkurang. Nah makanya kita bisa menambahkan asupan kolagen itu dari luar tubuh ibaratnya gitu, karena kekurangan kolagen seiring bertambahnya usia. Jadi ya nggak apa-apa dikonsumsi kalau misalnya selama itu sudah BPOM ya pastinya produknya silahkan harus diteliti dulu gitu kan, apakah produk itu sudah aman. Sekarang banyak banget lah media atau sources yang terpercaya kayak misalnya di TikTok aja kadang-kadang dokter itu banyak banget yang sharing-sharing tentang kesehatan gitu kan, tentang perawatan kulit. Kita nggak perlu repot-repot kayak dulu harus ke dokter bayar dan segala macam. Sekarang malah dokternya sendiri yang ngasih info ke kita gitu, ngasih ilmu ke kita banyak. Silahkan cari mau Doktif, mau siapa lagi tuh yang lagi viral-viral kan banyak. Iya. Silahkan menurut mazhab masing-masing mau ke siapa, influencer dokter siapa, itu banyak produk yang BPOM mana yang tidak, sangat banyak itu, dan itu mungkin jauh lebih kredibel ya untuk memberikan informasi daripada mungkin saya. Tapi yang bisa saya sharing itu adalah biasanya orang salah pahamnya gitu. Kalau kolagen untuk mencerahkan, bukan, tapi untuk menjaga elastisitas, dan nggak apa-apa dikonsumsi. Yang penting salah satunya juga jangan lupakan minum air putih. Orang sering repot-repot gitu cari aduh minuman apa ya yang baik buat tubuh, minuman apa ya yang untuk menambah entah itu mencerahkan, entah itu menambah elastisitas atau apa, tapi lupa dengan air putih yang justru memberikan paling banyak manfaat gitu loh. Jadi itu sih air putih. Udah saya, dan alhamdulillah saya sendiri itu udah
belum lama banget sih, mungkin kayak ada nggak ya 1 tahun terakhir itu sudah membiasakan kalau makan minumnya air putih. Iya. Udah itu salah satu kebiasaan, mungkin kelihatannya kecil tapi kalau kita nggak langsung nggak mulai itu berat. Kita pasti gatal pengennya es teh manis, ya nggak, pengennya es jeruk. Saya juga pernah kok ada di level itu sama kita. Cuman kalau kita nggak membangun kesadaran itu sendiri, ya siapa yang mau nyadarin kamu gitu. Kalau nggak kita sendiri, oh ya apa sih segampang mengganti air yang berasa sama air putih. Masa kamu mengendalikan nafsu segitu aja nggak bisa. Cuman ganti itu aja, udah satu dulu. Kamu kalau mau membangun progres, jangan mikir yang besar-besar, mau clean eating, mau makannya semua yang raw gitu. Maksudnya mau yang buah, sayur tanpa minyak, jangan ke situ dulu deh. Bisa nggak rubah air minum manis-manis itu ganti air putih. Udah itu satu dulu. Kalau udah bisa konsisten, kamu lanjut ke step selanjutnya. Nah kalau saya alhamdulillah kemana-mana biasanya bawa tumbler. Itu udah hampir selalu minumnya air putih. Kalau Mbak Ivana sendiri ada batas minimal nggak, perharinya aku harus memenuhi target minum air putih segini selama sehari? Kalau lagi sadar ada. Kalau lagi sadar ada. Kadang-kadang kan banyak nggak sadarnya gitu. Cuman sebetulnya kayak misalnya olahraga atau kita beraktivitas, itu justru alarm paling ampuh loh. Maksudnya kadang-kadang kita nggak minum air putih tuh kadang kita tuh karena nggak sadar, ya nggak Mbak? Nggak kerasa haus gitu loh. Tapi kalau kita beraktivitas, kita olahraga, kita banyak bergerak, tubuh tuh ngasih alarm, saya haus loh, saya butuh air gitu. Akhirnya minum. Makanya kenapa membangun kesadaran minum air putih bukan hanya soal kita inget apa nggak minum air putih, tapi kita melakukan hal-hal yang akhirnya ketika kita lupa pun tubuh kita memberikan alarm gitu loh. Ini saya butuh air minum, saya butuh air putih. Nah akhirnya ketika yang tadinya kitanya nggak sadar terus kapan buat minum, dan sudah berapa banyak kita hari ini menyuplai air putih ke dalam tubuh kita, akhirnya terbantu sendiri. Akhirnya akhirnya kita minum gitu loh sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh gitu. Berkaitan sama yang tadi nih Mbak, agak menarik soal BPOM dan tidak gitu. Itu juga kan bukan hanya di produk kolagen aja kan. Itu kan sekarang lagi marak banget produk-produk yang skincare baru yang bermunculan gitu ya. Yang ini belum BPOM lah, yang ini udah BPOM tapi ternyata ada kandungan-kandungan yang kurang bagus gitu. Kalau menurut Mbak Ivana sendiri menghadapi tren makeup dan skincare yang begitu, kira-kira ada tips dari diri sendiri nggak untuk memilih skincare dan produk makeup? Kalau trik atau tipsnya sebenarnya segampang kita mencari informasi ya Mbak. Kita mau informasinya mau langsung ke website BPOM-nya, itu bahkan mereka transparan gitu loh. Kalian tinggal hanya perlu nulis kodenya ada atau enggak, itu segampang itu. Tapi yang tidak kita sadari adalah bahwa kadang-kadang kita itu dikendalikan oleh standar kecantikan yang tidak masuk akal. Maksudnya gimana? Kadang-kadang kita tahu ada nih produk-produk yang gak BPOM. Ada beberapa orang lah yang mungkin kayak masih belum peduli, nggak peduli saya nggak mau di BPOM mau enggak, tapi saya berhasil nih pakai ini jadinya putih. Biasanya itu kan orang yang pakai produk-produk tidak BPOM misalnya hidrokinon atau merkuri, itu kan efeknya yang pengen diinginkan apa? Putih. Apa yang mengendalikan seseorang untuk bisa mengabaikan anjuran BPOM? Iya karena mereka tidak punya kesadaran yang tinggi terhadap bahayanya standar kecantikan yang nggak masuk akal gitu loh. Dan pengennya instan. Nah, pengennya instan gitu. Kalau tadi saya ulangi lagi, kalau mau tips cari produk yang BPOM, segampang kalian masukin kode atau kalian mau cari dari influencer mana, ketikan produknya udah dapet info. Tapi yang susah dikendalikan adalah bahwa kita kadang ada beberapa orang yang masih masih dikendalikan oleh pemikiran bahwa standar kecantikan yang baik itu misalnya harus putih, misalnya harus apapun lah gitu kan. Nah itu yang perlu diperjuangkan, ibaratnya perlu disosialisasikan ke masyarakat gitu loh, kesadaran itu bahwa standar kecantikan itu kadang malah jauh lebih berbahaya gitu loh. Kayak misalnya cantik itu harus putih, terus apalagi hidung harus mancung misalnya gitu, atau bibirnya bagaimana, rambutnya bagaimana. Nah itu yang kadang justru membuat
beberapa orang itu kayak tetap melanggar, saya tahu ini nggak BPOM, tapi dia cepet kasih instan result gitu ya, kasih hasil instan sesuai dengan apa yang dia mau, sebenarnya bukan apa yang dia mau, apa yang standar kecantikan mau gitu. Nah itu ya pastinya terus dengan edukasi, makanya kita juga terbantu dengan beberapa influencer, baik itu influencer dari ahlinya misalnya kedokteran atau influencer yang memang mereka memang concern aja kayak misalnya Tasya Farasya atau siapapun lah yang tidak ada background kedokteran estetika tapi punya concern yang sangat tinggi. Nah itu kita terbantu kan, makanya mudah-mudahan. Tapi sekarang sudah mulai ini sih Mbak, kayaknya sudah mulai orang banyak yang sadar bahwa cantik Indonesia, cantik itu beragam. Kayak misalnya banyak beberapa artis-artis dengan kulit tan gitu kan, mereka pede, akhirnya mereka orang-orang dengan kulit tan mereka punya role model gitu loh. Makanya kenapa penting dan baik juga ketika ada orang yang ingin aktif di medsos, membawa value sendiri dan mereka akan menginfluence beberapa orang yang mungkin belum mempunyai role model gitu. Itu sih lebih ke bagaimana kita memiliki kesadaran yang tinggi soal bahwa standar kecantikan itu tidak selamanya harus diikuti. Gitu. Mbak Ivana kan salah satu orang yang suka spill nih soal produk-produk skincare, makeup dan lain sebagainya yang sering mungkin based on yang Mbak Ivana pakai gitu kan, yang Mbak Ivana sering gunakan gitu. Terus juga kan sering buka sharing sessionnya kalau misalkan question box gitu-gitu. Kira-kira ada gak sih Mbak pertanyaan menarik dari followersnya tentang skincare atau make up gitu yang kayaknya ini unik nih pertanyaannya. Apa ya? Nggak tahu ini unik atau enggak. Cuman kadang-kadang walaupun saya tertarik memang sama dunia beauty gitu ya. Misalnya saya senang make up, saya suka bereksperimen dengan berbagai produk segala macam. Cuman saya kan sebenarnya tidak benar-benar concern di bidang itu banget, bukan kayak beauty influencer gitu kan. Kadang-kadang mereka itu nanya apapun yang kayaknya seakan-akan saya tahu semuanya gitu. Memang sih maksudnya ya saya justru, tapi di satu sisi saya merasa ya mereka tuh yang bertanya itu segitu percayanya ke saya gitu loh. Saya memandang itu dari hal positif aja. Kalau misalnya mau dilihat dari sudut pandang yang negatif mah tinggal Google aja kenapa sih gitu kan, tinggal cari di YouTube aja kenapa sih. Tapi saya memandang itu dari hal yang positif bahwa ya ampun mereka tuh saking percayanya ke saya gitu loh. Padahal saya ilmunya tanda kutip nggak semendalam Tasya Farasya atau beauty influencer yang lain, tapi akhirnya paling saya kasih referensi kalau memang saya tahu. Saya kasih tahu, kalau misalnya enggak saya arahkan, misalnya coba deh ke influencer yang ini, dia tipe kulitnya sama dengan kamu misalnya gitu. Atau misalnya ada nih influencer dokter yang dia membahas lebih banyak, kayaknya kamu bakalan dapat referensi yang lebih jelas daripada ketika tanya sama saya gitu. Takutnya kalau saya kan biasanya lebih banyak concern dengan tipe kulit yang saya sendiri gitu, misalnya normal to dry. Jadi saya lebih banyak tahu produk-produk atau referensi itu yang berkaitan dengan tipe kulit saya gitu. Jadi biasanya gitu, paling nggak ada yang sampai unik yang aneh atau gimana, nggak kayak gitu. Cuman kadang gitu aja. Aduh, padahal dalam hati mereka bisa nyari di YouTube gitu. Atau mereka bisa langsung ke Instagramnya siapa gitu kan. Tapi saya tetap arahkan gitu. Karena biasanya mungkin yang follow juga kan tahu gitu kan gimana Mbak Ivana sehari-harinya karena sering spill make up dan spill kegiatan sehari-harinya, mungkin menaruh kepercayaan yang besar. Atau mungkin kayaknya sama Tasya Farasya mah nggak bakal dibales. Jadi sama Mbak Ivana aja lah yang followernya 0,00 sekian persen dari Tasya Farasya gitu kan. Kadang pengen di-mention gitu ya. Orang gitu. Kalau misalkan ininya follower Mbak Ivana sendiri atau mungkin teman-teman di Instagram Mbak Ivana sendiri itu kebanyakan memang kayaknya dari kalangan santri gitu ya, atau mungkin banyak juga dari yang selain itu ya. Dari mereka ini dari kalangan mbak-mbak santri gitu, banyak gak sih Mbak yang sering nanya gitu soal tips-tipsnya atau mungkin nanya-nanya
soal apa ya, kayak spill produknya yang mungkin affordable buat kantong Mbak Santri gitu kan. Karena kan mungkin kalau misalkan ngikutin dari produk-produk yang di spill Mbak Ivana sendiri mungkin agak belum cocok gitu ya kan dengan kantong mereka gitu. Ada nggak suka spill yang begitu nggak Mbak, yang make up yang affordable gitu? Kalau soal ada nggak mbak-mbak santri yang nanya ke saya yakin mereka kalaupun pakai sosmed akan diem-diem. Bener ya, karena kan mayoritas di pondok, terutama di tempat saya gitu ya, maksudnya di lingkungan saya di Buntet Pesantren itu mayoritas itu tidak memperbolehkan santrinya membawa HP. Apa namanya, saya nggak tahu, kadang-kadang yang nanya itu santri bukan, atau kadang-kadang ada sih alumni. Kalau alumni ya mereka kan sudah dewasa, sudah bukan, tidak terikat sebagai pelajar lagi, itu lumayan beberapa gitu. Yang pertama itu. Kalau soal nanya yang affordable ada aja gitu kan, dan saya juga nggak selalu pakai produk yang mahal kok. Malah kalau misalnya memang ada produk murah yang cocok ya kenapa tidak gitu kan, nggak usah repot-repot cari yang mahal kalau yang murah aja cocok gitu. Nah terus kaitannya sama santri, saya juga pernah tuh belum lama razia skincare. Mungkin menimbulkan pro kontra gitu ya. Kemarin juga itu rame banget saya kan buka Q&A-nya sebenarnya lebih saya yang minta pendapat. Ini sebenarnya harus saya razia semuanya nggak ya skincare-nya? Kan kalau basic skincare itu cuma 3. Moisturizer, facial wash atau cuci muka ya, sama sunscreen. Nah, saya tuh nanya nih ke netizen yang budiman, enggak sih, ke teman-teman follower. Kira-kira produk yang lain yang skincare ya, kalau makeup jelas nih bakalan di razia. Kira-kira kalau skincare selain yang 3 tadi perlu nggak ya saya razia? Nah itu beragam itu. Ada yang jawabnya memang benar, dalam arti benar, mereka mengumpulkan pendapat. Ada juga yang menghujat. Ada juga yang kayak mereka kan udah belinya pakai duit gitu kan. Masa di razia nanti mau dipakai ya sama Mbak Ivana gitu. Ada yang kayak gitu, kayak aduh saya udah kayak siapa aja udah ada yang komentar gitu ya. Cuman saya menanggapi itu dengan serius, maksud dengan serius saya memberikan alasan yang logis gitu loh, kenapa saya tahu mereka pakai uang gitu belinya gitu kan, dan saya juga nggak mungkin setega itu zalim menggunakan produk-produk yang bukan hak saya. Bukan berarti saya merazia itu bakalan buat saya gitu loh sebanyak itu, masa mau saya pakai semua gitu kan. Paling itu yang saya pernah sharing itu kontennya, bahkan saya bikin reels gitu, saya kasih alasan kenapa akhirnya produk-produk selain yang 3 itu saya razia gitu, karena ternyata memang kulit remaja itu tidak membutuhkan, dan saya bukan sesuai dengan pendapat saya gitu loh, bukan karena ego saya mau razia, enggak, tapi saya benar-benar research gitu. Kenapa kulit remaja itu butuh toner enggak, butuh eksfoliasi atau enggak, butuh masker ini atau enggak, butuh produk-produk brightening atau enggak, saya cari gitu loh. Saya cari tahu, dan ternyata saya menyimpulkan bahwa sebetulnya dengan kondisi kulit remaja, para santri kan remaja ya rata-rata belasan tahun, itu tidak membutuhkan produk-produk itu gitu loh. Memang bukan berarti nggak boleh atau nggak bagus, ya mungkin bagus-bagus aja, dalam arti boleh-boleh aja, tapi dalam arti mereka belum membutuhkan itu. Kaitannya sebenarnya lebih, dan bukan hanya sekedar mereka kulitnya butuh atau enggak, tapi lebih dari itu, bahwa kita sedang mengajarkan bahwa mereka itu supaya berfokus ke belajar dulu gitu loh. Kalau misalnya santri itu terlalu fokus dengan aduh skincare apa yang saya butuhin ya, aduh kulit saya kurang glowing, aduh kulit saya kayaknya yang lagi viral produk ini deh. Mereka itu nanti nggak akan fokus belajar. Nah sebetulnya ada satu konten lagi yang masih pengen saya bikin, kaitannya kenapa remaja itu tidak membutuhkan make up, terutama pelajar gitu ya. Itu dan itu kaitannya dengan sudut pandang psikologis dan sosiologis gitu. Itu belum saya bikin kontennya. Cuman itu lebih luas maksudnya kaitannya gitu. Dan itu sih kurang lebih yang saya pernah alami kaitannya dengan skincare, make up, dan juga hubungannya dengan santri dan remaja. Sangat inspiratif ya, sangat banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan hari ini. Oke Mbak Ivana, sebagai penutup nih, untuk
bulan Ramadan ini ketika sudah selesai, pastikan selain ketika kita menghadapi bulan puasanya, setelah puasanya pun kan punya kebiasaan dan adaptasi lagi sama kebiasaan yang baru gitu. Sebagai pemungkas, tips and trick supaya kulit kita tetap bisa sehat dan tidak mengalami efek rebound selama berpuasa. Pastinya untuk menjaga kesehatan gitu lah ya, kesehatan ataupun penampilan selama bulan puasa yang berkaitan dengan kulit gitu, yang berkaitan dengan kesehatan dari dalam itu yang pertama kita harus menjaga kesehatan atau asupan dari dalam tubuh. Konsumsi makanan-makanan yang banyak kandungan-kandungan airnya, kayak misalnya buah-buahan gitu kan, semangka, terus juga ada dari sayur-sayurannya ada timun, ada tomat gitu kan. Terus makanan-makanan yang kaya dengan antioksidan, kayak sayur-sayuran hijau, terus juga makanan yang air putih, minum air putih yang banyak pastinya. Terus juga kalau dari skincare yang pertama itu tadi dari dalam ya, dari luarnya pastinya pakai produk-produk yang banyak mengandung menjaga yang berfungsi untuk menjaga kelembapan, kayak misalnya tadi ada hyaluronic acid. Hyaluronic acid, terus juga ada dari aloe vera dan lain sebagainya, bisa teman-teman riset sendiri. Terus juga olahraga. Dan satu lagi tadi belum, istirahat yang cukup. Dan karena ini kaitannya bukan hanya soal bagaimana kita menjaga tubuh kita selama puasa, tapi diharap ini akan menjadi lifestyle gitu yang akhirnya terbiasa. Nah, satu catatan lagi, nanti kalau misalnya puasanya sudah selesai, jangan sampai berhenti, dalam arti tetap menjaga asupan yang menyehatkan itu gitu loh. Tetap mudah-mudahan kebiasaan yang kita bangun selama bulan puasa itu akan menjadi awal dan diteruskan untuk selanjutnya gitu. Gitu aja sih. Terima kasih Mbak Ivana. Sama-sama. Sudah sempat datang ke sini dan berbagi banyak informasi dengan kita, dengan teman-teman Ikhbarian semua di rumah. Semoga kita bisa bertemu lagi dan ditunggu kontennya yang sudah disiapkan. Terima kasih. Oke, teman-teman. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.